Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih dapat mengikuti pembelajaran dengan lancar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai senangnya belajar surah Al-Kautsar bagian kedua. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini yang pertama, anak-anak diharapkan nanti dapat menulis surah Al-Kautsar dengan baik dan benar. Setelah kemarin anak-anak belajar cara membaca yang benar dan melihat tulisannya bagaimana, hari ini menulis surah Al-Kautsar. Yang kedua, anak-anak dapat mengetahui makna pesan dalam surah Al-Kautsar. Ayo bernyanyi. Sebelum kita melanjutkan, ya kita bernyanyi terlebih dahulu tentang surah Al-Kautsar. Lagunya ya, nanti nadanya seperti lagu Siapa Suka Hati Tepuk Tangan. Nah, seperti itu ya. Tapi kita ganti liriknya. Jadi seperti ini ya pertama ya. Kita bersama-sama ya. Surah Al-Kautsar turunnya di Mekah hingga disebut dengan surah Makkiyah. Jumlahnya 3 ayat, artinya banyak nikmat, bersyukur dengan kurban juga sholat. Nah, jadi di sini surah Al-Kautsar seperti kemarin sudah dijelaskan bahwa turun di Mekah disebut dengan surah Makkiyah. Jumlahnya ada 3 ayat, artinya nikmat yang banyak atau banyak nikmat. Di sini perintah dalam Al-Kautsar yaitu kita diperintahkan untuk bersyukur dengan cara kurban dan sholat. Tugas kalian yang pertama, tulislah surah Al-Kautsar dengan huruf Arab. Pesan surah Al-Kautsar. Dalam surah Al-Kautsar, kita diperintahkan Allah untuk bersyukur kepadanya. Karena apa? Kita sudah diberikan segala sesuatu. Ya. Misalnya, kita dapat menghirup udara yang segar tanpa membayar. Jika di rumah sakit dengan tabung oksigen, sehari berapa juta, ya kan? Padahal kita hidup sudah berapa tahun, ya, menghirup udara dengan gratis. Maka kita harus bersyukur. Kita diberi mata untuk melihat, harus bersyukur. Jadi di sini bersyukur merupakan ungkapan rasa terima kasih kepada Allah atas segala sesuatu yang diberikan kepada kita. Contohnya tadi ya, sudah banyak. Perintah bersyukur dalam surah Al-Kautsar yaitu menjalankan ibadah sholat dan kurban ya. Jadi cara kita bersyukur kepada Allah sesuai dengan surah Al-Kautsar, di sini kita diperintahkan untuk menjalankan ibadah sholat dan melaksanakan kurban. Ibadah sholat. Sholat adalah ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram, jadi membaca takbir Allahu Akbar, dan diakhiri dengan salam, membaca salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi, ke kanan terus ke kiri juga sama. Sholat yang diwajibkan ada 5. Anak-anak pasti sudah hafal ya. Ada sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Ada juga selain sholat wajib, ada juga yang disebut dengan sholat sunnah. Sholat sunnah itu contohnya ada tahajud, sholat duha, sholat tarawih, sholat witir, dan lain-lain. Sholat itu pertama kali ya diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW
ketika melakukan Isra Mi'raj, ya. Yaitu Nabi Muhammad naik Buraq. Ya. Buraq itu seperti kuda tapi memiliki sayap, bisa terbang cepat kilat, itu Buraq. Tapi kepalanya manusia. Melaksanakan sholat harus suci badan, pakaian, dan tempat. Jadi kalau sholat harus badannya suci ya, dengan berwudu. Pakaian yang kita pakai juga tidak boleh terkena najis. Tempatnya juga yang suci. Tidak boleh salah-salah tempatnya di kamar mandi, yaitu tidak boleh. Sholat adalah amal yang pertama kali ditanyakan saat di akhirat. Berarti nanti kita semua ketika berada di akhirat yang ditanya, bagaimana sholatmu? Sudah 5 waktu belum setiap hari? Khusyuk apa tidak? Nah itu bagus apa tidak sholatnya? Itu merupakan yang pertama kali besok ditanyakan. Jika sholatnya bagus, otomatis amal yang lain pasti akan bagus. Tapi kalau sholatnya kurang bagus, maka amal yang lain akan dipertanyakan. Soal yang pertama, perintah bersyukur dalam surah Al-Kautsar berupa titik-titik dan titik-titik. Soal kedua, sholat diawali dengan titik-titik dan diakhiri dengan titik-titik. Ibadah kurban. Perintah berkurban dimulai sejak zaman Nabi Ismail. Ketika itu, Nabi Ibrahim bermimpi ya, diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Nabi Ismail yang putranya. Tetapi ketika akan disembelih, ternyata diganti oleh Allah dengan seekor domba. Maka sejak itu perintah berkurban dilaksanakan ya mulai ya, setiap tanggal 10 Zulhijjah dan 3 hari berikutnya, berarti 11, 12, dan 13 Zulhijjah yang disebut dengan hari tasyrik. Hewan yang diperbolehkan untuk berkurban antara lain unta, sapi, kerbau, kambing, dan domba. Jadi misalnya kurban ayam boleh tidak? Ya, tidak boleh ya. Jadi contoh hewan-hewan yang diperbolehkan kurban itu seperti itu tadi ya. Kalau di Indonesia paling sapi, kerbau, kambing, dan domba. Mengamalkan pesan Al-Kautsar. Sholat, ya, belajar sholat harus dilakukan sejak kecil. Tidak usah menunggu sampai besok kalau sudah balik. Tidak usah ya. Tapi kita harus belajar sholat sejak kecil. Kita harus membiasakan diri untuk sholat berjamaah. Karena apa? Sholat berjamaah itu pahalanya lebih banyak 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendiri. Ketika sholat, kita harus mengucapkan dengan khusyuk dan mengharap ridho dari Allah. Dengan sholat, kita melatih untuk disiplin waktu. Kita terbiasa dengan kebersihan. Itu sholat. Soal yang ketiga, 3 hari setelah hari raya Idul Adha disebut dengan hari. Soal yang keempat, sholat yang memiliki jumlah 4 rakaat adalah yang jumlah rakaatnya ada 4, itu sholat apa saja? Mengamalkan pesan Al-Kautsar, ibadah kurban. Kurban dapat kita lakukan. Caranya bagaimana? Karena hewan kurban mahal kan? Ya, kita dapat menyisihkan, kita berlatih menyisihkan sebagian uang saku untuk berkurban. Misalnya anak-anak sakunya setiap hari 5.000, kita sisihkan 1.000 sehari. Nanti dikali 1 bulan, kayak 30 hari berarti
360.000. Selama 1 tahun 360.000. Nah, tapi nanti kita kurban tidak harus selalu langsung setahun sekali, tidak perlu ya. Karena itu sunnah juga. Kita dapat ketika sudah mencukupi, nah baru kita berkurban sendiri. Membiasakan diri untuk saling berbagi. Ya. Jadi dimaksudnya di sini dengan daging kurban yang kita kurbankan nanti akan dibagi-bagikan kepada orang lain. Apalagi khususnya yang membutuhkan, ya, yang kurang mampu. Karena apa? Mereka jarang sekali untuk makan daging. Membiasakan diri menolong orang yang membutuhkan. Dengan ibadah kurban, kita pasti akan senantiasa mengorbankan harta yang kita miliki atau jasa, ya, tenaga yang kita miliki. Contoh paling mudah di sekolahan, kita punya pensil, ya, 2. Ketika teman kita ada yang nggak punya pensil, kita kasih 1. Nah, itu kita mengorbankan pensil kita 1. Tidak apa-apa, karena apa? Kita akan mendapatkan pahala selama kita ikhlas. Soal yang kelima, membantu orang yang membutuhkan dapat berupa titik-titik maupun titik-titik. Jadi ketika kita membantu orang, itu dapat berupa apa saja. Ya. Demikian pelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.